Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salah khamsu salawatin wa amarna bil khasi'in al-khadi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita semua sudah melaksanakan sholat, sudah belajar sholat, walaupun di dalam Al-Quran memang perintahnya bukan melaksanakan, tetapi begitu kita membaca surat Al-Baqarah saja langsung dibuka dengan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Jamaah sekalian, maka memahami tentang kehusuan ini mungkin nanti kita coba beberapa pertemuannya, tetapi harus diingat terlebih dahulu bahwa sholat ini dan amal-amal ibadah ritual di dalam Islam itu mengandung dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi keimanan, yang kedua adalah dimensi amal soleh. Keimanan ini nanti ranahnya yang menaungi keikhlasan, kehusuan itu adalah dari sisi keimanan. Sedangkan dari sisi amal solih nanti naungannya itu adalah fikih. Maka hari ini ketika kita pertanyaan kepada orang apakah sudah belajar sholat, bahasa sudah itu pada ranah fikih, sudah belajar. Setelah selesai belajar fikih, level keduanya ternyata ribut tentang beda fikihnya. Jadi bukan belajar khusyuk, malah larinya berantem tentang perbedaan-perbedaan di dalam fikih. Kan jadi salah naik kelas gitu ya. Jadi setelah mengerjakan, melaksanakan, malah setelah itu ribut, berantem tentang fikih-fikih sholat, ya. Entah berantemnya tentang rukunnya niat, ya. Ada yang mensunahkan melafadzkan niat sampai berdebat pada nawaitu atau tidak, itu kan itu ranah fikih sudah selesai. Kemudian ya berbagai hal yang ada dalam fikih itu memang menjadi modal kehusuan. Tetapi bagi orang yang mau memahami kehusuan, dia harus menganggap selesai dalam masalah fikihnya, harus menganggap selesai. Selesai itu artinya dia memang pernah belajar, mau satu madhab silahkan, ya sudah pegang itu gitu. Sehingga tidak perlu ribut, karena ribut menghabiskan energi. Sehingga apa? Loh, setelah kita memegang salah satu panduan amal solih, baru kita menuju kepada persiapan keimanan, yang disitulah nanti naungannya dari ikhlas sampai kehusuan semua ada di masalah itu harus dipelajari. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Kalau yang mau memahami tentang perbedaan, ya biarinlah ustadznya gitu ya, ustadznya yang mengajarkan, dia harus memahami perbedaan itu untuk tadi mengerti. Cukup ya, kamu udah ngerti bedanya, udah selesai. Setiap orang yang melakukan amal ya pasti pakai salah satu, jangan malah ribut fikihnya lagi kan. Kamu mau pakai yang mana silahkan gitu. Kita ini kan masalahnya ya kadang-kadang sebelah kanan kita nggak sama, kita paksakan harus sama, itu masalahnya. Harusnya kan ya sebelahnya nggak sama, asal itu dia belajar selesai. Nggak sama dalam ranah yang hubungannya dengan fikih itu biasa saja gitu ya, biasa. Ya. Sehingga inti dari ya belajar kehusuan itu ketika kita ya saya sudah memahami satu, sudah yang saya pahami itu, maka dia mulai akan belajar kehusuan itu. Nah, kehusuan ini nanti ada yang sifatnya ya, sangat dasar dan itu harus selalu ada bersama kita, ada yang terus menjadi lanjutan-lanjutan seiring sejalan dengan perkembangan keimanan dan keislaman kita sendiri. Itu yang harus dipegang dulu. Makanya kita coba ajak untuk ya memahami bahwa ikhlas itu kan sudah jelas. Namanya ikhlas itu kalau kita sederhanakan, ulama kan menyebut niat itu salah satunya kan niat itu adalah tujuan, harapan dan modalnya kemana. Maka dalam hidup ini sampai ulama menyebut ya orang kalau dibagi dari kehidupan ini niat melakukan sesuatu di dunia cuma 3. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua ada juga orang niat karena dunia. Nah ada nih yang kalau nggak paham, saya niat karena Allah dan dunia dibarengin. Kira-kira kalau disuruh nanya, ini dari satu niat karena Allah, yang kedua niat karena dunia, yang ketiga dicampur langsung niat karena Allah dan dunia, mana di antara niat ini yang benar? Hanya satu yang benar Pak, niat karena Allah. Karena nggak bisa dicampur Allah dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini sebenarnya nggak perlu niat, gitu. Ya kan dunia pakai niat, ya nggak usah dunia. Karena apa? Niat itu, ya kan dunia ini, Bapak niat nggak niat sudah ada bagiannya. Sedangkan ibadah, apakah sudah ada bagiannya ibadah? Belum ada. Makanya orang Islam yang cerdas niat itu dalam rangka mencari ibadah. Ya kalau dunia apanya yang mau diniatkan? Asalnya dunia itu efek nanti, efek. Makanya orang kalau mau cari dunia saja nggak usah belajar Islam juga bisa. Kalau mau cari dunia saja, banyak tuh yang hebat-hebat cari dunia, padahal dia apa? Kadang-kadang Tuhannya aja dilecehkan ini, tapi tetap aja dia dapat. Makanya kalau untuk dunia diniatkan, jadi arahnya nggak jelas. Makanya yang disebut niat, ya, yang akan mendapatkan pahala adalah niat karena Allah. Ya kalau karena Allah dia berarti apa? Dunia aja nggak akan main-main dia karena Allah. Bukan karena dunia. Kalau dunia karena dunia itu bisa pamer, bisa macam-macam. Jemaah sekalian rahimakumullah, penting ya. Kita ini kan jarang diajak untuk masuk bahwa selain kita beramal itu tuh yang harus kita pahami adalah hubungan amal itu dengan keimanan kita, ini yang harus belajar. Harus belajar. Sebab kalau kita mengandalkan amal yang kelihatan, itu saya mendengar ceramah Ustadz dan saya percaya Ustadz itu ya karena dia telaten, teliti, dia membaca yang mengatakan, dan itu kasusnya ya dai di Timur Tengah sana itu ada dia dai hafal Quran. Bayangin, dainya hafal Quran.
selalu memberikan ceramah di mana-mana, kan gitu ya. Bahkan Islam dia membela Islam. Tapi sebelum akhir hayatnya dia jadi ateis. Gitu ya. Lalu ketika terus diselidiki, ternyata dia melakukan itu semua karena untuk kebanggaan dirinya. Bangga dengan amal dan jasanya itu. Ternyata ujungnya jadi ateis. Bukan nakut-nakuti, tapi apa? Ternyata apa? Berbicara kehusuan itu kan dekat dengan keikhlasan, dekat dengan karena Allah. Itu memang kita harus belajar. Kalau enggak, kita bisa lepas kendali, merasa hebat sendiri. Siapa yang akan bisa menjaga itu? Sementara di kisah lainnya, kata Ustadz yang menyampaikan itu, ada seseorang ya, yang dia hampir ya karena ilmunya kurang dan sebagainya, hampir dia murtad gitu ya. Hampir dia murtad, sehingga kalimat itu dia ternyata terus ya dengan pengingat diri itu dia menghayati bahwa dengan dia membaca sholawat tiba-tiba dia mengingat Rasulullah dari pelajarannya. Lalu dia ingat pelajaran tentang Rasul itu kan dapat al-amin, yang dapat dipercaya, tidak pernah berbohong, kan gitu ya. Maka dia langsung tumbuh dalam hatinya, berarti yang disampaikan Nabi Muhammad nggak mungkin bohong, orang nggak pernah bohong. Tiba-tiba imannya menjadi utuh kembali, kemudian belajar kembali. Karena apa? Ternyata di samping kita hebat dalam berpikir, hebat dalam memahami, tetap pondasinya ada di hati kita ini harus tumbuh ya. Kecintaan kita kepada Nabi harus tumbuh. Karena dengan kecintaan kepada Nabi itulah harapan kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kembali jamaah sekalian rahimakumullah, maka yang sudah saya sampaikan, saya akan bahas yang sedikit berkenaan dengan 6 aslinya 6 hal dari kehusuan yang harus kita pahami. Ya, yang pertama adalah hudurul qalbi. Ini menurut Said Hawa ya, dalam kitab Al-Mutalakhas ya, bi Tazkiyatil Anfus kalau saya tidak salah. Dan ini bahasanya ya, maksudnya redaksinya, kalau Tazkiyatil Anfusnya benar ya. Ini menunjukkan bahwa kehadiran hati ini kalau kita pahami kayak absen gitu ya. Tugas kita pastikan ketika kita sholat itu hatinya ikut absen. Bukan kitanya yang sholat saja, kita yang datang ke masjid, kita yang membaca dari Al-Fatihah sampai ya Assalamualaikum, dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya sudah dibaca dan semua sudah dikerjakan, tapi ikut absen nggak hatinya. Itu tugas pertama itu ya. Ketika kita Allahu Akbar itu pas Allahu Akbar, hati dan mulut kita yang mengucapkan atau mulut saja? Ketika kita bergerak takbir itu Allahu Akbar, tangan bergerak ini tangan bergerak begitu saja atau sambil hati kita ya menyadari untuk bergerak tangannya? Allahu Akbar. Bayangkan, tangan bergerak harus hatinya mengikuti, ucapan Allahu Akbar harus hatinya mengikuti. Jadi kalau itu Bapak nggak usah lama-lama satu Allah, nggak perlu. Karena kalau Bapak sudah ya dengan tadi poin bahwa saya harus menghadirkan hati saya di sholat ini, maka bergeraknya hati saya harus terasa, mengucapkannya hati saya sudah terasa, ya langsung in Pak, langsung masuk bisa ya, langsung ya. Kalau namanya pas saya ngisi pelatihan ini langsung dicoba Pak, coba dicoba Bapak bergeraknya itu hatinya menyadari, ucapan Allahu Akbar hatinya juga menyadari. Coba rasakan seperti apa kesiapan hati kita, coba harus dicoba. Kalau enggak kan cuman ngomong doang. Coba Pak lakukan ya, lakukan oleh Bapak, bergeraknya hatinya harus terasa. Pas ucapan Allahu Akbar hatinya harus terasa. Jadi Allahu Akbar. Coba 1, 2, 3. Silahkan dicoba.
Langsung kan, tidak perlu apa, oh ntar dulu belum, oh apanya yang belum gitu. Itu kan logikanya nggak nyambung, karena Nabi sendiri kan nggak mengulang-ulang takbir kan. Kasihan kalau di sini imam Allah nggak jadi, makmum udah ikut nggak jadi lagi. Oh lama-lama bisa bercanda tuh Pak. Ya, kacau, bukannya khusyuk malah tertawa rame-rame, karena apalagi anak-anak kan nanti langsung ngikutin, suruh jadi imam gayanya gaya itu nanti ya, namanya anak-anak yang meniru ya. Jadi artinya ini hudurul qalbi, dan itu kan harus terus di absen. Pas baca doa iftitahnya harus ikut, baca al-fatihahnya harus ikut ya, baca suratnya harus, jangan di mulut saja. Pokoknya semua tidak boleh ucapan hanya di mulut saja, dan tidak boleh bergerak tanpa hatimu merasa. Itu hudurul qalbi, level dasar. Jadi pertanyaannya, hudurul qalbi level dasar sudah pernah dipakai belum? Jangan-jangan belum, terus gimana? Enaknya sholat satu hari latihannya minimal 5 kali Pak, latih terus, latih. Pokoknya kesadaran ya harus tumbuh ya. Duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Coba saya ingin dengar bapak-bapak ucapkan al-fatihah sendiri, itu bukan ucap al-fatihah jadi imam. Al-fatihah sendiri itu kan bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Coba bapak ucapkan tulus dari hati bapak, mulut bicara, mulutnya nggak boleh diam, mulut bicara, hati bicara. Coba Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin amin. Silahkan, saya beri waktu 1, 2, 3. Mudah nggak Pak? Hadirnya hati itu mudah nggak? Mudah, tinggal diajak apa? Gabung. Namanya hadir. Hadir tuh kalau yang sekarang ya apa tuh, kalau absennya sidik jari masuk gitu. Ya, silakan hadir. Jadi yang kacau itu belum terbiasa banyak kaum muslimin duduk antara dua sujud. Karena dia kebiasaannya wasol tuh, Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni. Jadi padahal ketika harus hadir kan harus satu-satu, itu kan permintaan. Coba jamaah ucapkan satu-satu yang biasa saja, jangan yang ngikutin hadis nanti urutannya kacau. Nggak ada, yang biasa diucapkan ucapkan aja, nggak ada masalah. Ya, coba ya. Tapi satu-satu, nggak boleh Rabbighfirli warhamni, enggak, harus satu. Rabbighfirli warhamni, itu baru ikut artinya, wajiburni warfani. Kalau bapak Rabbighfirli warhamni wajiburni nggak ikut, dia ikut nggak jelas ikutnya. Coba ya. Dan ini kadang-kadang bingung, apalagi setelahnya, karena nggak terbiasa. Jadi terbiasa, terjeda, karena kita mengungkapkan, mengucapkan. Coba yang ini bapak-bapak berarti harus agak keras, saya dengar, biar satu-satu. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang beda bacanya silahkan, tapi bacanya tetap sama, satu-satu. Jangan apa? Jangan cepet-cepet semuanya. Coba 1, 2, 3. Bersuara nggak apa-apa. Jangan buru-buru. Rabbighfirli, nafas dulu. Ini udah langsung Rabbighfirli warhamni, nggak jadi. Hatinya nggak hadir nanti. Coba selangi 1, 2, 3. Rabbighfirli
warhamni, minta ya Allah rahmati aku, wajiburni warfa'ni. Jadi nggak mungkin kan sholatnya apa? Rabbighfirli warhamni wajiburni, Allahu Akbar, no, kurang. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni, kan minta itu minta besar-besar semua itu, ngapain buru-buru Allahu Akbar, kan enak sebenarnya. Jadi coba ini ya poin satu dasar ini kita belum terbiasa, harus kita latih di semua sholat kita itu untuk hadirkan hatimu untuk ikut sholat. Naik kelas yang kedua adalah at-tafahum. At-tafahum itu makin ya, yang kita ucapkan dan yang kita bergerak itu makin kita ngerti ilmunya, paham kita sedang ngapain, maka lebih lagi dari yang sekedar hatinya hadir, dia akan lebih lagi. Dia akan lebih lagi. Dan ini kalau kita sholat malam, ketika kita Allahu Akbar sholat malam, itu boleh ya mengoreksi diri kita terhadap Allahu Akbar, boleh Pak, kalau kita udah paham. Jadi malam-malam belum, ya kan namanya sholat sendiri, kenapa dibebaskan sholat sendiri berlama-lama itu Allahu Akbar. Hati boleh bicara, ya Allah, saya tiap hari ngomong Allahu Akbar, tapi kadang-kadang denger azan aja berat, ya Allah. Itu apa? Udah kalau malam hati kita udah aduh, belum lagi kadang-kadang ya cuman ngobrol doang sama calon pembeli kan gitu ya. Tapi Allahu Akbar udah kalah. Belum lagi dengan yang lain. Maka itu namanya at-tafahum, pemahaman. Bayangkan gitu ya, kita ini setiap hari mengucapkan ya, kan kemarin sudah kita bahas nih, nanti kekhusyuan sholat itu ujungnya apa yang harusnya kita ucapkan dalam sholat itu membawa konsekuensi ke luar sholat bagi kita kalau kita sudah paham. Contoh, kan orang Islam ini kadang-kadang terlalu menyederhanakan amal yang akhirnya dia puas dengan amal itu, padahal kalau amal baik nggak boleh puas Pak, harus nambah terus sampai kita wafat. Sering kan cerita, coba kalau ada nih keluarga kita yang duitnya sudah aman lah gitu ya, dia nggak pelit, suka apa? Infak, sodakoh. Dia juga rajin baca Quran, rajin dzikir, rajin sholawat, baik sama tetangga. Kira-kira orang begini, bagi yang tidak punya ilmu lebih akan bilang apa? Aduh, bapak mah udah enak deh hidupnya. Tadi ya duitnya udah cukup, bapak nggak pelit, suka bantu ke sana kemari, bapak ke masjid ya, setiap adzan bisa ke masjid, bapak bisa banyak baca Quran, bapak ya sudah bisa dzikir, kadang sholawat, udah bah enak. Saya tanya, gimana menurut jamaah sekalian? Udah aman? Itu baru di bacaan Al-Fatihah orang seperti itu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal Al-Fatihah setelahnya apa? Masa berhenti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Arti ihdinas siratal mustaqim apa? Tunjukilah jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kurangnya jamaah kita yang sudah puas tadi, apa kurangnya? Ngaji, jangan
ini nggak mau ngaji, ya udahlah saya kan yang penting udah aman. Aman gimana? Dia belum melaksanakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu ngaji, belajar, nambah terus ilmunya. Masa udah puas gara-gara udah nyumbang terus ke masjid, berangkat? Itu kan kalau bahasa sini ya bagaimana yang belum, coba? Yang itu aja belum, kalau dia nggak mau duduk ngaji. Duduk ngaji, dengerin, tambah ilmunya lagi, nggak bisa. Nanti malaikat bilang, katanya ihdinas siratal mustaqim, kamu sendiri nggak mau ngaji, gimana coba? Merasa sudah selesai karena tiap hari udah baca Quran, tiap hari udah dzikir, tiap hari udah sholawat, tiap hari udah nyumbang, tiap hari udah ke masjid. Umur jalan terus, kan nggak boleh. Nambahnya satu, ihdinas siratal mustaqim, ngaji. Jadi kalau nggak menyempatkan diri untuk ngaji, belum selesai. Bayangkan kalau kaum muslimin mau at-tafahum dalam surat Al-Fatihah, pinter semua Pak, nggak bisa dibohongi yang aneh-aneh. Orang muslimnya yang tadi aja nggak dilaksanakan, ditambah belajar juga nggak mau. Wah, saya udah ngaji Pak Ustadz, berarti aman. Enggak, kamu kan baca setelah ihdinas siratal mustaqim, baca lagi apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanya, kamu dagang? Iya dagang Pak Ustadz. Bedanya dagang Islam, dagang Yahudi, dagang Nasrani, tahu nggak? Nggak tahu Pak Ustadz. Ya berarti kan ucapan kamu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin apa maksudnya? Karena itu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim itu kan kita menyampaikan kepada Allah, saya mau ngambil jalan Islam, nggak ikut ya al-maghdub alaihim, nggak ikut ad-dhalin. Al-maghdub alaihim dikasih contoh oleh ulama hadis, jangan ngikuti Yahudi, ad-dhalin jangan ngikuti Nasrani, itu sebagai contohnya. Tapi kamu harus mengikuti cara Islam. Jadi nambah terus. Dengan tambahan itu, maka ketika kita baca surat Al-Fatihah kita belum sesuai, nangislah di situ boleh. Ya Allah, saya udah ngomong doang sehari sekian kali, berat banget, mau belajar aja berat, ya, mau ngaji aja berat, ya, boro-boro mau banyak dilakukan di lingkungannya, ngaji aja malas. Ini kan at-tafahum itu akan menaikkan level kehusuan. Karena apa? Dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, dari surat Al-Fatihah ini kan menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang sholat tiap hari itu pandangannya dia, pandangan dalam kehidupannya itu kan kepada Allah. Artinya apa kepada Allah? Pastikan walaupun diam dapat pahala, apalagi ngomong gitu ya, apalagi berjalan harus dapat pahala. Sampai saya itu dalam satu tema saya sebut, pastikan kalau memilih pemimpin itu dapat pahala, harus dapat pahala. Rugi kalau nggak dapat pahala Pak. Karena kita bilang apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Makanya memilih pemimpin nggak kayak orang-orang sembarangan. Bapak harus beda cara memilih pemimpin itu. Jadi ketika ditanya gimana dari sekian pilihan, saya akan milih yang paling bagus agamanya. Wah, masa nanti sama aja, milih nggak milih ya sama aja gimana? Orang sudah ada bukti kalau pemimpinnya bagus hasilnya bagus, kalau pemimpinnya jelek hasilnya jelek, kok sama aja. Orang yang bilang suka sama aja itu nggak ilmiah Pak, kan gitu. Seolah-olah Islam itu apa? Nggak bisa melakukan apa-apa dalam kondisi darurat. Padahal kan cara Islam, walaupun kondisi darurat dia bisa dipakai. Taruhlah kita mau milih di Bogor ini, dua-duanya buruk, Bapak milih atau nggak milih? Dua-duanya calonnya buruk, Bapak milih atau nggak milih? Kan ini bicara milih berpahala, Bapak mau milih atau nggak milih? Kata ulama ya, salah satu kecerdasan itu adalah ayya'rifa khairal khairain wa syarrus syarrain. Yang dinamakan orang cerdas itu nanti di prolognya bukan yang tahu mana yang baik mana yang buruk,
tapi orang yang cerdas itu yang sudah mengetahui mana yang baik dari dua kebaikan dan mana yang buruk dari dua keburukan. Karena nanti ada cari pahala untuk apa? Jangan ketika dua-duanya buruk Bapak disuruh milih siapa yang lebih ringan keburukannya. Kan cuman itu. Ya lumayan gitu ya, lumayan. Itu kan pahala gitu. Karena apa? Ada ilmunya. Apalagi yang satu baik, yang satu buruk. Bapak nggak milih. Bapak nggak milih. Kira-kira kalau Bapak orang baik menguntungkan siapa? Bapak orang baik. Kita milih ada yang baik, ada yang buruk. Bapak kira-kira kan suka pakai dalil. Oh enggak saya ini mau haram. Iya, tapi Bapak tidak melakukan. Bapak menguntungkan siapa? Yang baik atau yang buruk? Kalau menguntungkan yang buruk, Bapak ntar ditanya malaikat mau jawab apa? Kamu itu menguntungkan yang buruk, jadi tanggung jawabnya gimana? Karena kan orang baik nggak mungkin milih yang buruk, dia akan milih yang baik. Gara-gara dia tidak milih, berarti yang berkurang yang milih siapa? Yang baik. Kan jangan cuman belajar Islam tuh jangan cuman satu sudut pandang menurut Anda. Nah kalau dibalik dimintai pertanggungjawaban, apa bedanya? Ada masalah di sini, orang yang baik kabur semuanya, gitu ya. Dengan alasan daripada saya ketularan. Ya kan benar alasannya. Tapi kalau malaikat nanyanya, kamu lari dari tanggung jawab atau biar nggak ketularan? Kan kamu bukan orang bodoh, kamu orang bagus, orang hebat. Berarti kan kalau yang hebat-hebat disebutnya apa? Kira-kira lari dari tanggung jawab atau menghindar dari keburukan? Lari dari tanggung jawab, dia kan kuat. Allah juga tahu kamu itu sudah dikasih modal oleh Allah untuk bisa melawan itu. Malah kamu apa? Kabur. Ya kalau kabur berarti kamu lari tanggung jawab. Nggak baca kisah Nabi Yunus gitu ya. Kalau masih ada masih ada siksaan kayaknya dimasukin semua itu ke ke perut ya, ikan paus ya. Jadi Islam itu Pak, mari kita bawa Islam kemana saja karena dia akan membawa solusi. Walaupun dua buruk tadi, pilih yang lebih, siapa yang lebih ringan keburukannya, itu solusi Islam. Jadi sekecil apapun kesempatan berbuat baik, dia harus dilakukan oleh Islam. Jadi nggak ada Islam tuh abstain, nggak ikut, nggak mungkin. Karena Islam bisa memberi solusi pas saat ideal atau saat ini juga bisa memberi solusi. Jangan dijadikan Islam hari ini pas carut marut Islam apa? Abstain lah, saya nggak ikutan. Loh, Islam apa? Memalukan Islam. Harusnya orang Islam bisa memberi solusi. Sudah ada tata caranya, tinggal pakai. Jadi pemahaman kita itu akan membuat apa? Dari sholat itu kita diajak untuk berpahala Pak, dimanapun kapanpun pahala yang harus dapat, jangan sampai dapat dosa. Terus gimana Ustadz kalau saya pilih, yang saya pilih ternyata berkhianat? Kan udah jelas kalimatnya berkhianat. Apakah kita berdosa? Pak, kita milih, udah kita hitung nih, dia agamanya bagus, taat. Begitu kita pilih dia berkhianat, apakah kita dapat dosanya? Enggak. Kenapa? Kan dia berkhianat, kalimatnya aja berkhianat, kan dia yang dosa. Tapi kalau Bapak nggak periksa dulu, apalagi Bapak dapat amplop, terus Bapak ntar kalau saya jadi mau dapat proyek, ya dia berbuat dosa, Bapak dapatlah. Kalau gitu orang Bapak jelas nggak menggunakan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita sudah pakai ilmu kita, terus kemudian udah kita pilih-pilih nih benar-benar saya menentukan ini karena Allah yang mengajari ilmu saya untuk mengawati, Bapak pilih sudah. Nanti dia berkhianat, tugas dia, tapi Bapak pas milih saja jadi dapat pahala. Jadi kita milih pemimpin bukan karena menang Pak, jangan, nggak ada hubungannya. Menang kalah yang penting berpahala. Jangan sampai ikut menang teriak-teriak ternyata dapatnya dosa. Buat apa? Kaum muslimin kadang-kadang ya gara-gara sholat saja tidak diperhatikan bahwa dalam sholat itu ada at-tafahum, pemahaman dia harus bertambah. Makanya peluang sholat ini ya khusyuknya akan dimiliki orang yang banyak paham itu jelas, karena di sholat ini di samping baca Al-Fatihah ada baca surat.
berarti kalau baca surat berarti kan ada hubungan dengan pemahamannya dengan Al-Quran. Makin paham, makin khusyuk. Makin nggak paham, ya bisa melamun, nggak paham. Jadi tugas kita dalam at-tafahum itu harus memahami takbiratul ihram, di samping memahami ucapan Allahu Akbar. Kenapa saya mengangkat tangan, itu harus dicari yang ulama mana yang menjelaskan kenapa berdiri, ya, hikmahnya berdiri, ruku, ya, sujud, semua. Jadi dari bergerak itu ada ilmunya yang harus kita pegang. Bapak tiap hari ruku, disuruh Allah apa Bapak nggak kerjakan, itu kan berarti Bapak apa maksudnya? Tanda ketundukan kepada Allah itu adalah ruku. Makanya ruku dan rokaat itu masih satu makna, bukan sujud gitu, tapi rukunya itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa dalam ranah khusyuk tugas kita tafahum. Selama kita masih hidup, tafahum kita terhadap sholat harus terus bertambah, maka akan bertambah kekhusyuannya. Kemudian level selanjutnya, setelah kita paham, diharapkan setelah paham itu muncul al-haibah. Al-haibah itu adalah al-khosyah. Al-khosyah itu rasa takut karena keagungan Allah. Bukan beda rasa takut sama hantu. Jadi saya takut sama Allah. Itu kan kurang ajar tuh orang yang nggak sholat bilang, kenapa kamu nggak ke masjid? Ya saya kan punya rasa takut sama Allah, jadi saya nggak berani ke masjid. Itu ngeledek Pak, itu berarti dia sebut Allah hantu. Ya bukan kan. Jadi rasa takut yang muncul itu takut ditinggal Pak. Takut ditinggal, bukan takut kabur, bukan. Aduh saya nggak mau ditinggal Allah, makanya saya harus datang. Jadi khosyah itu yang mana khosyah, bukan asal takut. Beda ya, takut Allah sama takut istri beda ya Pak. Makanya kalau ada yang bandingin, kamu lebih takut Allah atau takut istri? Oh berarti kamu nggak ngaji gitu. Takut Allah sama istri itu takut, kalau takut sama Allah itu nggak mau ditinggal, kan beda. Jadi ini contoh ya. Takut neraka masuk khosyah nggak Pak? Takut neraka. Ayo, kan ini latihan kita, latihan memahami. Takut neraka masuk khosyah nggak? Bukan, takut neraka kan pakainya wakoyaki, wakina, yang artinya menjauhi. Ya kalau khosyah kan mendekati, makanya jangan dimasukkan. Berarti takut yang masuk khosyah apa? Kalau dalam sholat takut tidak masuk surga Pak, boleh. Jadi jangan dihubungkan dengan siksa neraka. Kalau siksa neraka nanti pas bolehnya apa? Didengerin ayat. Takut itu kan karena ayat itu mah. Takut neraka karena ayatnya tentang neraka. Tapi asalnya ketakutan dalam sholat itu takut nggak masuk surga kan Rafa? Ya takut yang berarti kan kalau nggak masuk surga ketemu Allah nggak? Enggak. Sedangkan takutnya itu kan takut kehilangan yang harus muncul. Al-khosyah itu ya, itu takut kehilangan. Kalau takut neraka kan mendekat atau menjauh? Menjauh, nggak bisa dipakai sholat Pak, takut neraka. Karena apa? Bapak nggak jadi nanti. Ngeri, lari, jangan-jangan dia takut neraka di sholat. Jadi takutnya neraka itu harus langsung dijawab dengan ya, kalau Bapak takut nggak masuk surga kan sama sebenarnya, akhirnya Bapak akan menghindar ke neraka. Tapi dalam komunikasi Bapak tambah mendekat kepada Allah, mendekat kepada kesolihan, mendekat kepada kebaikan. Jadi nggak ngeri-ngeri, enggak. Sholat nggak boleh pakai ngeri yang itu, gitu ya. Takut untuk tidak masuk surga, takut untuk tidak dekat dengan Allah, takut tidak bersama Allah. Itu dari sholat kita. Baru kemudian ta'zim. At-ta'zim itu kenapa sholat ini nggak boleh sembarangan pakaiannya. Itu pengagungan Pak. Jadi ketika kita sembarangan, ya berarti kurang khusyuk waktu itu. Kenapa? Bapak nggak mengagungkan Allah. Ini kan penghormatan. Silahkan pakai pakaian
ya tadi udah ganti lagi silahkan, kenapa harus wangi? Ini kan takzim. Jadi ketika kita dalam sholat itu tidak sekedar oh ini sunnah, jadi bahasa sunnah itu Pak Bapak harus tambah dengan kalimat ini takzim, penghormatan, pengagungan. Kenapa harus apa? Harus tenang, harus sopan, kalimatnya harus ini, pakaiannya harus ya nyaman, enak gitu semua. Karena apa? Ini penghormatan, takzim kepada Allah. Nah, setelah kita punya 4 tadi, maka kita bisa menggapai 2 khusyuk lagi. Yang 2 khusyuk lagi kan ar-roja wal haya. Jadi harapan Bapak bisa besar karena apa? Bapak di 4 ini maksimal, maka boleh berharap besar. Baru kemudian apa? Nanti ada al-haya, itu menunjukkan dia malu kalau sholat itu tidak melakukan semua, dari hudurul qalbi sampai ya at-tafahum, sampai al-khosyah, sampai ta'zim, sampai ar-roja. Dia malu, nggak minta apa-apa di sholat itu, dia malu kepada Allah. Jadi bukan malu minta, kebalik, karena ada roja yang harus dia lakukan, malu kalau tidak minta. Nah situ al-haya. Sehingga jamaah sekalian, ini sengaja saya kenalkan, suatu saat bisa saja, karena ini sebenarnya harusnya pelatihan itu kan ada yang dikerjakan Pak, nah, gitu ya, tidak sekedar apa ceramah. Kalau ceramah kan teori, jadi harus ada yang dikerjakan. Ya suatu saat saya kasih prolog dulu dari kalimat-kalimat tadi, nanti saya tambah, sehingga suatu saat bisa aja kita bersama-sama, ayo kapan waktu seharian kita bisa pelatihan sholat. Bukan di ranah fikih, nggak berdebat di hadis, bukan, tapi kita mencoba tadi menghadirkan hati kita yang selama ini mungkin pas di nggak pakai fingerprint dia, jadi nggak pernah hadir hatinya sehingga kemana-mana. Padahal sholat kita latihannya 5 kali sehari, berarti kan kalau latihan terus menerus udah hebat, latihannya terus menerus. Jadi ini jamaah sekalian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memahami sebegitunya ya arah yang akan kita tuju dari sebuah sholat itu sampai kita mahir tadi. Dan sholat itu tadi, kalau cuman sholatnya khusyuk belum selesai tadi, ngaji kita masih panjang. Ini kan cuman harus dipoles ya. Sholat itu merupakan modal yang harus kita miliki. Kalau sholatnya nggak punya, nanti yang lain kacau. Tapi ilmu harus terus berjalan bagi kita. Jadi itu 6 tahapan ya. Nanti yang kita bahas agak panjang baru 2, nanti 2 terus 2, baru suatu saat ada waktu kita bisa pelatihan, karena kita coba praktek di dalam pelaksanaan sholatnya untuk ibadah tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan ilmu oleh Allah, dan juga jangan lupa mudah-mudahan Allah berikan kekhusyuan yang bertambah terus-menerus dari sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.